Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, berbagi info tentang pengalaman saya menjadi guru dan kepala sekolah sampai saat ini. Sekarang kita berbagi informasi tentang keanggotaan profesi keguruan. Saya secara otomatis pada saat diangkat menjadi CPNS, PNS, guru dan sampai kepala sekolah itu menjadi anggota PGRI. Ada beberapa hal yang disampaikan terkait PGRI. Yang pertama, semoga PGRI yang dijabat ketua sekarang walaupun mendolimi saya, mudah-mudahan ada perubahan ke depan. Tapi teman-teman yang harus ketahui, pertama, PGRI itu akan menganggap anggota ada itu pada saat dia butuh uang. Itu terbukti dan faktanya tidak terbantahkan kemarin pada saat saya jadi guru sampai sekarang itu selalu mengemis minta uang. Pada saat jadi guru juga itu pada saat penyelesaian tanah bangunan belum selesai untuk pembayaran pembebasan kewajiban, itu minta ke anggota untuk diselesaikan. Mau tidak mau ya kami harus bayar seperti biasa melalui ketua gugus, kemudian ketua K3S, lalu setorkan ke ketua cabang masing-masing. Ketua cabang sampaikan ke PGRI Kabupaten. Termasuk pengaspalan dan bikin gapura, itu ngemis lagi minta uang ke anggota. Diselesaikan. Mereka yang duduk sekarang itu gak menyadari, gak tahu diri bahwa mereka duduk itu sudah enak itu dari keringat anggota. Makanya saya katakan pengurus inti itu hanya melihat anggota ada itu pada saat dia itu butuh uang. Selepas itu anggota diabaikan, tidak diperjuangkan, bahkan diperhatikan. Bahkan mendolimi. Dengan atas dasar tidak laporan dan sebagainya. Kalau butuh uang mah nggak laporan juga kami bayar. Biasa. Tadi keterbatasan ketua cabang dalam mengambil dana di masing-masing anggota itu, akamanya melibatkan tadi ketua gugus yang saya bahas kemarin. Ketua gugus itu penguasa cilik yang ada di wilayahnya. Jadi ditambah lagi PGRI yang kemarin selalu memungut iuran dari anggota. Sampai sekarang nih, produk yang dihasilkan PGRI apa? Nggak ada. Dalam memperjuangkan nasib guru, nggak ada itu. Yang ada hanya PGRI di daerah kami itu mengadakan seminar, workshop yang nyata-nyata untuk mengikuti itu bayar lagi. Dan
kebutuhan mendadak, kemudian kegunaan dari kegiatan itu minim, sedikit kegunaannya. Karena kurikulum yang kemarin itu berbasis setiap pelatihan, seminar dan itu online. Sertifikatnya juga gratis. Diikuti juga gratis. Ini malahan berbayar. Walaupun tidak wajib, tapi ya maksa saja itu. Dan saya menugaskan salah satu guru untuk mengikuti. Saya lihat di sana hanya berapa orang itu tuh yang ada di ruangan untuk mengikuti kegiatan itu, mendengarkan materi yang disampaikan. Yang lainnya di luaran, ngobrol dan sebagainya. Termasuk kalau kegiatan nanti itu tuh HUT, itu nanti akan diminta lagi itu tuh. Jadi kegiatan-kegiatan PGRI yang kemarin-kemarin itu hanya sebatas ingin menampilkan bahwa anggotanya banyak, tapi memperjuangkan nasib guru belum terlihat. Produk yang dia sih nggak ada itu. Uang iuran terus mengalir, tapi produknya mudah-mudahan ke depan nih ada perubahan. Tidak hanya sebatas ngambil iurannya saja. Makanya saya bilang, begitu menduduki posisi ketua pengurus itu, gak akan itu mau turun tuh atau mengundurkan diri tuh. Karena tadi banyak uang yang mengalir itu tuh. Belum lagi kalau kegiatan-kegiatan HUT itu ya perlombaan, kegiatan seremonial lainnya seperti jalan santai dan sebagainya. Yang nyata-nyata guru di sekolahan itu nggak memahami secara tidak langsung itu membebani sekolahan. Kenapa? Karena butuh anggaran yang dikeluarkan untuk mengikuti itu, dan itu tidak bisa di-SPJ-kan. Kenapa sih kegiatan-kegiatan seperti itu tuh hanya sebatas membebani sekolahan? Gak ada kegiatan-kegiatan yang berimbas untuk memajukan pendidikan lebih baik. Cobalah berpikir ke depan itu, para pejabat, para ketua-ketua, memikirkan pendidikan kita ini lebih baik. Jangan hanya sebatas ingin menonjolkan keanggotaan banyak, seremonial, hura-hura dan sebagainya. Kami rindu begitu hadir PGRI itu menjadi tameng kami, menjadi pembela kami, garda terdepan. Sekarang jadi semoga saja PGRI ke depan ada perubahan, reformasi. Dan perlu diingat dan perlu dicatat, hal itu dilakukan terus-menerus, nggak ada pembinaan, nggak ada teguran dari PGRI provinsi, PB pusat, nggak ada. Karena mereka nggak akan tahu. Makanya di daerah katakanlah memperlakukan anggota itu seperti itu. Jadi saya mempertanyakan, belum lagi penghasilan luar yang di daerah kami PGRI itu, kemana itu alir dana keuangan itu? Masih tetap aja iuran berjalan.
Semoga mereka memahami bahwa keringat jerih payah mereka bisa duduk nyaman enak di gedung itu, di tempat itu tuh. Itu karena anggota. Bukan uang pribadi mereka sendiri. Jadi selayaknya sewajarnya mereka harus memperhatikan anggota itu. Mudah-mudahan ke depan ada buktinya. Produknya ada yang dihasilkan. Kerjanya ada itu. Dalam membela, memperjuangkan nasib-nasib guru. Terakhir, saya berterima kasih. Walaupun dulu saya anggota PGRI, nggak tahu sekarang apakah saya dikeluarkan ataupun tidak. Saya berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahun kemarin itu logo Hari Guru Nasional tidak ada unsur PGRI-nya. Yang mana tahun-tahun sebelumnya dimonopoli logo itu ada logo PGRI-nya. Saya acungi jempol Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa tanggal 25 November itu Hari Guru Nasional walaupun bertepatan sama dengan Hari PGRI. Tapi logo yang dipakai, yang digunakan itu hak mutlak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi sudah membedakan antara PGRI dan Hari Guru Nasional. Terima kasih. Mudah-mudahan terus berlanjut seperti itu. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas.